warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Sarah, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Sekaligus, saya adalah guru di Min 12 Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pada video kali ini, saya mengajar dengan materi Sistem Rangka pada Manusia di kelas 6 fase C semester 1 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Bagaimanakah kira-kira videonya? Mari kita simak bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak ibu hari ini? Ayo bang, ketua kelas kita persiapkan dulu. 1, 2, 3. Jadi ibu akan absensi dulu anak-anak ibu biar ibu tahu siapa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini ya. Jadi yang dipanggil namanya jangan lupa bilang hadir, yang tidak hadir nanti tolong dikasih tahu ya. Fadila, Ahmad Rahim, Alifa, Almira Jasmita, Almira Syifa, Aska Elkira. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah sarapan? Apakah ibu sarapan? Belum. Ya, kembali lagi ibu ingatkan, pagi itu wajib sarapan. Ya, jadi kalau kalian sarapan, perutnya nggak keroncongan karena kita di sekolah selalu melakukan aktivitas. Kegiatan anak ibu sekalian, biar pembelajaran kita biar nyaman, happy. Mau nggak belajarnya nyaman dan happy? Mau kan? Kalau gitu coba lihat, mejanya udah rapi belum? Ada sampah nggak di bawah bangku, di bawah di laci meja? Kalau ada kita buang dulu. Udah bersih? Udah rapi ya? Oke, anak-anak ibu sekalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ini, apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Dari rumah sudah baca bismillah bahwa kalian niatkan untuk belajar? Sudah. Bagus sekali. Fahri ada salam sama orang tua? Ada. Ya, minta restu sama orang tua kalau kita mau belajar untuk ilmu. Nah, jadi biar anak-anak ibu semakin semangat, fokusnya semakin bagus, ibu mau anak-anak ibu tetap fokus dulu. Boleh nggak? Boleh. Kita tetap fokus dulu ya. Sama tepuk semangat seperti biasanya. Oke, sama Bang Saki. Oke, Bang, ayo. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, perhatikan, fokus. Oke, bagus. Tepuk semangat, Bang. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Udah. Oke, terima kasih ya Bang Saki. Jadi sebelum belajar, karena tadi udah semangat untuk fokus, ibu mau ajak anak-anak ibu menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. Jadi kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. Oke, bagus sekali. Nah, untuk dirijen ibu mau satu orang. Mau ini. Oke, Nisha boleh. Bagus sekali Nisha ya. Kita mulai nak ya.
bergelora semangatnya? Sudah. Berarti sudah siap kita belajar? Sudah. Ya. Iya. Ada gambar apa di depan? Ada yang senang, ada yang salto ya? Ada yang salto. Oke, nah sekarang ibu mau tanya sama anak-anaknya. Anak-anak ibu udah tahu nggak sebelumnya organ dalam tubuh manusia apa aja? Kita udah pernah belajar kan tentang organ dalam tubuh manusia, ada apa aja? Ada apa kak? Jantung, apa lagi? Ada diafragma, bagus sekali. Ada apa lagi? Alveolus. Alveolus berada di mana dia? Ada berada di mana? Nah, kira-kira kalau organ manusia yang berada di luar tubuhnya ada nggak? Organ tubuh yang berada di luar ada nggak? Kulit, apa lagi kak? Hidung, apa lagi? Mata, apa lagi? Mulut. Kak, anak ibu ada nggak melakukan hobinya yang menggunakan tubuh-tubuh yang tadi kita sebutkan? Ada. Siapa di sini yang punya hobi main sepak bola? Yuk angkat tangan, main sepak bola. Sakti, siapa lagi? Siapa yang perempuan hobinya main bulu tangkis? Fatin, Hikmah, Munira, Akila. Oke, voli. Rahim punya hobi voli. Kalau voli berarti dominannya menggunakan apa? Tangan. Alat gerak luar yang berupa tangan. Anak-anak ibu tahu nggak? Kenapa sih kaki dan tangan ini bisa digerakkan? Ada yang tahu? Pasti belum tahu. Zia? Belum tahu juga. Kenapa sih? Ada apa sebenarnya di tangan dan di kaki ini sehingga dia bisa bergerak? Karena ada otot, kata Kak Rahma. Oke, ada? Oke, kata Fahri ada sendi. Coba yang lain. Menurut kalian ada apa di dalam? Ada apa Pak? Ada tulang. Jadi jawaban anak ibu semuanya bagus-bagus. Ya nak ya? Jadi jawaban anak-anak ibu nanti akan kita temukan di pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini insya Allah sangat bermanfaat. Jadi anak-anak ibu nanti yang punya cita-cita pengen jadi dokter, pengen cita-citanya yang berhubungan dengan alat-alat gerak, itu nanti akan kalian dapatkan di hari ini. Sangat bermanfaat ilmu pada hari ini. Nah, jadi ibu mau tanya sama anak-anak ibu, siap nggak kalau mendengar pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya? Kalau ibu bilang ready belajar, jawabnya oke? Ready. Tangannya seperti ini. Siap? Siap. Oke. Ready belajar? Ready. Bagus sekali. Ya. Nah, anak-anak ibu, inilah dia judul yang akan kita pelajari hari ini. Tadi ada nggak yang sebutin tulang? Ada. Tulang. Apakah tulang itu masuk ke bagian pembelajaran hari ini? Apa judul kita hari ini? Sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia yang mempengaruhi kita tadi bisa bergerak. Ya. Ibu harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Ada berapa? Ya. Jadi pembelajaran kita tentang sistem rangka pada manusia, tujuan pembelajarannya ada 3 yang mau ibu lihat dari anak-anak ibu. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar. Jadi di pembelajaran hari ini anak-anak ibu nanti bisa menyebutkan apa itu rangka dan bagaimana fungsinya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis tulang. Ada nggak kalian sebutin tulang? Ada. Ternyata tulang itu punya jenisnya. Jadi 3, peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka menjalankan fungsinya. Ini nanti langkah pembelajaran kita, ibu akan berikan proyek kepada ibu. Itu nanti kalian akan mempresentasikan kepada teman-teman bagaimana rangka itu menjalankan fungsinya. Insya Allah seru hari ini. Siap ya? Siap. Ya, bagus sekali. Oke, kita masuk ke materi pertama. Apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Ada yang tahu nggak apa itu gerak? Ada yang tahu?
hobinya main bulu tangkis. Main apa lagi? Main sepak bola. Apakah kalian bergerak pada posisi itu? Bergerak. Main bola, coba lari-lari, ya kan? Main bulu tangkis gimana? Apakah kepala yang dimainkan? Tangannya menggerakkan raket. Apa yang gerak? Kalian main iya, nulis iya, ya kan? Kalian melakukan gerak? Iya. Nah, ini dasarnya. Gerak itu diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan. Organ gerak yang berjalan pakai apa? Kaki. Oke. Berlari. Kaki. Melompat. Kaki. Memegang. Tangan. Menggali. Tangan. Oke. Memanjat. Tangan. Oke. Tangan dan kaki. Berenang. Tangan dan kaki. Lainnya. Apa kira-kira? Selain tangan dan kaki tadi, alat gerak mana? Apa? Ada. Bisa nggak digerakin badan kita? Jadi ini ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang sistem rangka pada manusia lebih kompleks yang akan membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Bagaimana tulang membantu kita bergerak? Rangka memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Fungsi rangka pada tubuh manusia adalah yang pertama membentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua tempat melengkapnya otot. Yang ketiga tulang belakang yang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih, kembang dan memberi dalam proses pernapasan. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Bagian ketiga tulang penyusun rangka badan yaitu tulang penyusun tulang bahu yang terdiri dari 2 tulang selangka dan 2 tulang belikat. Karena ibu sudah melihat video tadi bahwa ternyata tulang itu apakah cuma satu? Tidak. Ternyata tulang itu banyak. Di bagian mana aja yang banyak yang abang tahu tulang-tulang tadi? Ini apa namanya? Punggung. Tulang punggung. Tulang mana lagi yang ternyata nggak cuma satu? Tulang dada. Ada tulang rusuk, ya kan? Kemudian tulang apa lagi? Tulang leher. Tulang apa kak? Tulang tangan. Lengan ya? Tulang lengan. Ada lagi kak? Apakah tulangnya cuma di bagian setengah badan aja? Di mana lagi ada tulang? Tulang kaki. Ada lagi? Iya, di bagian tulang panggul. Ya nak ya? Jadi kita bergerak enggak cuma bisa dengan satu tulang, tetapi dengan banyak tulang. Nah, sudah siap kita belajar berkelompok? Sudah. Jadi alhamdulillah kita sudah dalam posisi berkelompok ya. Seperti biasa kita memang sudah membentuk yang namanya kelompok belajar di perharinya. Jadi hari Rabu kita kelompoknya seperti ini. Ibu akan bagikan tadi sudah ya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E ya, Teh Ahmad ya. Abang kelompok berapa? Kelompok C. Nah, sekarang ibu mau lihat dulu sejauh mana tadi anak-anak ibu sudah memahami video pembelajaran atau penerangan dari ibu kepada anak-anak. Boleh ya? Boleh. Jadi ini ada game sederhana. Game ini akan ibu berikan kepada setiap kelompok. Setiap kelompok nanti cuma dapat satu pertanyaan dan langsung dijawab. Bisa? Bisa. Jadi langsung diskusi ya. Ini game sederhana. Kita mulai urutannya dari kelompok A dulu. Satu kotak nanti akan muncul pertanyaan dan langsung dijawab. Jika jawabannya benar, dapat poin 5. Jika jawabannya salah, poinnya 0. Bisa? Bisa. Siap-siap kelompok lain ya. Oke, kelompok A mau nomor berapa? 4. Bagus. Kita mulai. Apa yang dimaksud dengan rangka manusia? Apa yang dimaksud dengan rangka manusia? Apa sih rangka manusia itu? Rangka manusia adalah Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok A. Poinnya 5. Jawabannya tadi rangka adalah susunan daripada tulang. Benar nggak? Benar. Oke, sekarang ibu mau perwakilan setiap kelompok masing-masing satu orang maju ke depan, ambil alat dan bahan dari ibu.
thinking dulu lah biar kita jangan ngantuk, biar kita semangat presentasinya. Nah, ini namanya screeningnya. Pernah dengar nggak? Pacu jalur. Lagi final nggak kemarin? Ada nggak di Istana Negara? Ada pacu jalur, ada nggak? Ada. Nah, sekarang kita akan lanjutkan screening pacu jalur. Jadi mau berdiri semua. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk udah menjilat renangnya? Oke, silakan maju kelompok C, presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan hasil presentasi kami atau KPD kami. Soal yang pertama, apa fungsi sodotan dalam percobaan ini? Fungsi sodotan bisa diibaratkan sebagai tulang-tulang untuk menggerakkan tangan. Soal yang kedua, apa yang terjadi jika sodotan tidak dilakukan, maka jari-jari tangan tidak bisa digerakkan. Soal yang ketiga, apa fungsi tali dalam percobaan ini? Fungsi tali bisa diibaratkan dengan sebagai otot dan untuk menggerakkan tangan-tangan. Soal yang keempat, apa yang terjadi saat kalian menarik benang pada replika tangan? Replika tangan akan bergerak karena peran tali adalah sebagai otot. Yang kelima, menurut kalian bagaimana peran rangka dalam membantu tangan kita bergerak dan kehidupan sehari-hari? Rangka bergerak karena adanya otot. Contohnya, sesaku mengambil barang. Soal yang keenam, kaitkan hasil percobaan dengan mekanisme kerja tangan kalian. Cara kerja tangan yang kalian buat adalah dengan cara menarik tali, dan jika di tangan yang asli, cara kerjanya dengan ulang dan dibantu oleh otot. Selesai, Pak? Itu presentasi dari kami. Lebih dan kurang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat hasil presentasinya. Bagus ya? Oke, jadi dari hasil presentasi teman kita, Ibu kasih satu kesempatan untuk satu kelompok memberikan pertanyaan. Ayo, kelompok. Iya, bagus. Kelompok Aira. Apa contoh pergerakan tangan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya makan dan mengambil barang. Dan mengambil barang. Gimana Kak? Puas sama jawabannya? Puas. Oke ya, bagus ya. Dan terima kasih untuk kelompok C, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kata Aira tadi tempat melekatnya otot. Jadi di dalam tulang-tulang ini ada otot. Tulang, yaitu benda yang keras dan kuat. Kalau rangka adalah susunan dari tulang-tulang. Coba lihat di bagian tangan. Ada berapa tulang yang kalian lihat? Ada bagian atas satu, kemudian bagian bawah. Ada apa lagi nih? Ini tulang apa? Pergelangan. Bagian ini tulang apa? Jari tangan. Tersusun dari beberapa tulang kan? Nah, ketika di bagian lengan tersusun dari beberapa tulang membentuk yang namanya
kalian respon anak-anak ibu terhadap materi pada hari ini ya. Nah, jadi nanti anak-anak ibu silakan jawab iya atau tidak sesuai pertanyaan yang ada di refleksi ini. Dan pertanyaan ini seputaran materi kita pada hari ini. Tinggal dijawab iya dan tidak saja, nggak perlu dibuat nama, ya. Sudah? Silakan ibu. Mungkin dari tidak tahu karena cara gerak tangan bisa buat ini atau bisa belajar ini kan jadi tahu tangan itu dia bisa bergerak dengan otot Dan otot dan tulang. iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kami terus. Lanjut, Aira. Karena kita membuat tangan dari karton, maka kita bisa mengetahui apa itu rangka-rangka di dalam jari-jari tangan. Ya, ada apa aja kan jari-jari tangan? Oh, di tangan. Dua. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk acara pembelajaran kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa tulang itu adalah benda keras dan kuat menyusun tubuh. Sedangkan rangka adalah susunan dari tulang-tulang yang membentuk tubuh. Kemudian, rangka itu memiliki fungsi. Ada 3. Yang pertama, fungsi rangka adalah dapat membentuk tubuh, menegakkan tubuh, menopang tubuh, melindungi organ tubuh. Kemudian, rangka juga berfungsi tempat melekatnya otot atau tempat melekatnya otot tubuh. Dan yang terakhir, pada rangka juga dapat tempat terjadinya pembentukan sel darah merah dan sel merah putih. Baru sekali ya. Kemudian dengan adanya tulang di dalam tubuh kita membentuk rangka, kita dapat bergerak sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah kalian bersyukur Allah menciptakan tulang untuk kita? Bersyukur. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas, melakukan hobi-hobi kita, ya nak ya? Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita menjaga tulang dan juga menjaga rangka tubuh kita agar sehat dari umur 11 tahun sampai nanti kita tua. Ya nak ya, pada hari ini sekian sampai di sini ya nak ya. Kurang lebih ibu mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari otot dan juga sendi. Ya, tadi sudah kita pelajari tak kan? Tadi kita sudah pelajari singkat tentang otot dan sendi yang ada di tangan. Nanti akan lebih spesifik lagi di materi berikutnya kita akan mempelajari otot dan juga sendi. Ya nak ya? Baik, sekian untuk hari ini. Silakan kita rapikan, kita bersiap dulu dan baca doa selesai belajar. Yuk. Semuanya, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.